Shalom, bersama dengan saya Venedson Perikas STHMPDK. Kali ini saya ingin mengajak kita berefleksi tentang satu judul yang saya rasa penting untuk diseringkan, dibagikan kepada saudara-saudara sekalian. Judulnya seperti ini bunyinya: lebih mudah merusak, menghancurkan daripada membangun sesuatu yang baru. Sekali lagi, lebih mudah membangun, tidak, lebih mudah merusak, menghancurkan satu bangunan daripada membangun atau memperbaiki satu bangunan. Nah, cerita ini saya dapatkan dalam pengalaman sehari-hari ketika bagian rumah saya dirusak atau dibongkar untuk diperbaiki lebih baik lagi. Lalu kepala tukang bilang sama saya, "Pak, ternyata untuk menghancurkan atau untuk merusak tidak sampai 1 jam, tetapi butuh berbulan-bulan untuk membangun sesuatu yang baru." Dari refleksi ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara. Menurut saya ada makna yang terkandung dari kalimat ini, bahwa lebih mudah untuk merusak, dan waktu yang dipakai untuk merusak atau menghancurkan itu hanya sekejap dibandingkan dengan waktu membangun. Nah, kalau kita memahami betul bahwa kalau merusak sesuatu, barang yang kita tidak inginkan, lalu kita ambil benda yang keras terus kita pukul, tidak dalam waktu lama barang yang kita inginkan itu sudah hancur, rusak. Tetapi kalau kita mau memperbaikinya, itu membutuhkan ketelitian, keseriusan, kesungguhan, dan semangat, ketekunan untuk dapat membangun. Nah, karena itu saya pikir kita bisa belajar dari dua keadaan ini. Kita mulai dari merusak lebih dulu. Ciri-ciri merusak, ya, ciri-ciri menghancurkan. Yang pertama pasti waktunya cepat. Saya belum masuk ke dalam menghancurkan apa, tetapi paling tidak saudara-saudara sekalian pasti sangat tahu bahwa untuk menghancurkan sesuatu tidak dibutuhkan waktu yang lama. Hanya dalam sekejap segala sesuatu bisa hancur dan rusak. Nah, saya kasih contoh, misalnya HP kalau dirusak, tinggal ambil hammer, satu kali pukul, semua perangkat yang di dalamnya hancur. Bahkan kalau kita tidak sengaja untuk merusaknya, HP itu jatuh di tempat yang keras, maka HP itu akan hancur, pecah, karena itu ada anti gores dan sebagainya untuk mencegah kehancuran dan kerusakan. Jadi yang pertama adalah kalau dihancurkan itu sangat cepat. Pertama pasti sangat cepat. Yang kedua, ketika kita menghancurkan atau merusak, pasti menimbulkan serpihan-serpihan
serpihan-serpihan itu yang jadinya akan merepotkan. Ya. Ketika bangunan saya itu dirusak, setelah rusak, maka serpihan-serpihan bangunan itu harus dibersihkan. Dan itu yang lama. Membersihkan itu yang lama. Padahal sudah tidak bisa terpakai lagi. Serpihan-serpihan itu kan bagian dari bongkahan-bongkahan yang rusak, yang sudah dipukul itu. Jadi sudah dalam waktu lama, tidak terlalu lama, ya, dibongkar, dirusak, kemudian menimbulkan persoalan baru. Jadi kalau merusak atau menghancurkan itu, bukan setelah itu aman, tetapi justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Ya. Persoalan yang lebih besar karena hasil atau upaya perusakan dan penghancuran itu. Dan saya analogikan dalam hal, kalau sudah dipukul mesti dibersihkan. Kalau tidak, maka dia akan kotor karena dipenuhi ruangan atau lokasi atau tempat itu dipenuhi oleh serpihan-serpihan yang tidak ada gunanya lagi karena sudah dihancurkan, dirusak. HP bermerek, mobil mewah, ya, apapun yang paling mewah di dunia ini, dia hanya bisa bermanfaat kalau dia utuh. Tapi kalau dia tidak utuh lagi, dia sudah rusak, merek itu tidak akan ada gunanya lagi. Ya. Sesuatu yang istimewa, yang mahal itu tidak ada harganya lagi, kecuali dibuang. Untuk proses membuang, ya dibutuhkan tenaga untuk membuang. Nah, merusak atau menghancurkan hanya gampang, membutuhkan waktu yang cepat di depan. Tapi setelah itu membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan, untuk membersihkan, untuk membuatnya menjadi rapi dan baik kembali, menjadi utuh seperti biasa. Itu butuh waktu yang sangat lama dan sangat susah, berat. Ya, itu ciri kedua. Ciri pertama tadi mudah karena cepat, ya. Tapi setelah itu harus sulit untuk membersihkan. Yang berikut adalah merasa rugi. Bangunan atau sesuatu yang dibangun sebelumnya atau dimiliki sebelumnya itu pernah dibeli, ya, pernah dipasang dengan membutuhkan waktu yang lama, lalu dirusak dalam waktu sekejap, lalu tinggal hanya serpihan-serpihan. Itu merugikan pemilik, ya, merugikan pemilik, ya. Karena itu kalau orang lain yang bukan pemilik yang merusak, maka dia akan dituntut, ya. Dia akan disalahkan, bahkan dia bisa diancam untuk mengganti rugi, ya, mengganti rugi pemilik barang itu atau bangunan itu. Itu sesuatu yang dimiliki. Tetapi kalau diri kita sendiri yang merusak, yang menghancurkan, maka kita mau menuntut rugi ke siapa? Otomatis kita yang mengambil keputusan untuk memperbaiki. Dan kalau kehancuran itu besar, maka tidak bisa diperbaiki, tidak ada gunanya lagi, maka harus dibeli lagi. Ya, jadi menghancurkan atau merusak itu sangat merugikan.
sangat merugikan pribadi orang itu. Peluang untuk mengganti ruginya tidak terlalu besar kalau itu dirusak oleh orang lain. Tapi sama saja tetap. Misalnya HP yang atau sesuatu yang berharga penting lalu dirusak, dihancurkan, itu sangat menyakitkan. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Jadi ciri-ciri dari sesuatu yang sudah dirusak atau dihancurkan. Yang pertama, pasti sangat mudah untuk menghancurkan. Yang kedua, pastilah sangat menyusahkan untuk membersihkannya, menyulitkan untuk membersihkan. Yang ketiga, sangat merugikan. Saudara-saudara sekalian, itu hal yang berbeda dari merusak, menghancurkan sesuatu bangunan, sesuatu yang sudah ada. Nah, kita masuk dalam hal membangun. Hal membangun di sini seperti analogi pertama, bahwa untuk merusak lebih gampang, tetapi untuk membangun membutuhkan waktu yang lebih lama. Saudara-saudara sekalian, untuk membangun sesuatu, tantangannya adalah seorang pemilik harus mempersiapkan dana. Dana, tenaga, kekuatan fisik. Ya. Campuran itu harus diaduk, dicampur. Harus beli bahan-bahannya, harus menyiapkan tukang, membayar tukang. Dan harus ada banyak pengorbanan ketika seseorang mau membangun sesuatu. Ada harga yang dibayar untuk membangun sesuatu. Jadi tidak mudah seseorang membangun. Kalau dia bangun sendiri, bebannya semakin berat. Kalau yang dia harapkan itu lebih besar dari yang dia inginkan. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika membangun ada tenaga yang terkuras, ada pikiran yang diforsir habis, ada konsentrasi semua keberadaan kita, dana yang harus keluar, capek, lelah karena berbulan-bulan terkuras untuk mengerjakan hal yang terus ada. Terus berpikir untuk bagaimana memperbaiki, membenahi di satu sisi dan sisi yang lain. Dan saudara-saudaraku sekalian, untuk membangun, saya bisa simpulkan bahwa sangat melelahkan. Terlalu capek. Melibatkan banyak orang. Ya. Perjuangan itu membuat orang mengeluarkan air mata untuk meraih sesuatu yang dibangun dengan kerja keras, dengan segala hal. Dan dia membutuhkan waktu demi waktu. Dia harus bersabar. Dia harus menantikan bangunan itu terbentuk. Bangunan itu menjadi lebih baik dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dia harus bertekun. Dia harus berani berkorban. Dia harus bergumul, berdoa, supaya harapan bangunannya itu terpenuhi.
Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, dari dua hal yang menurut saya bertentangan antara merusak, membongkar, dan membangun, mana yang lebih baik? Mana yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita? Menurut saya, segala keputusan harus kita ambil dalam panggilan hidup. Contoh yang saya pakai di sini adalah bangunan. Tetapi analogi ini, contoh ini bisa dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam panggilan pelayanan, apakah kita dalam pelayanan kita mau merusak atau mau membangun? Dalam panggilan pekerjaan, apakah di dalam pekerjaan kita menjalankan tugas tanggung jawab kita? Pikiran kita hanya mau merusak, menghancurkan, atau mau membangun? Dalam perjalanan studi kita, ketika kita bersekolah, kita kuliah, kita belajar, apakah kita mau merusak atau membangun? Ketika kita ada dalam hubungan relasi dengan suami, istri, rumah tangga, keluarga Kristen, apakah kita mau merusak atau membangun? Apakah kita mau menyerah untuk merusak atau membangun? Ketika dalam hubungan relasi pertemanan bersama dengan sahabat, apakah kita mau merusak atau mau membangun? Saudara-saudaraku, menurut saya yang paling menjadi keputusan terpenting sebagai dasar kita membangun atau merusak adalah relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan Tuhan. Apabila kita bisa membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, maka pastilah itu berpengaruh dalam hubungan relasi kita dengan sesama kita, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita kembangkan, dengan apa yang kita bangun setiap saat, setiap waktu, di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bagaimana bangunan hubungan relasi kita dengan Tuhan? Seperti apa hubungan relasi kita dengan Tuhan? Sudah sampai di level mana? Saudara-saudaraku, kita memang tidak bisa sama dengan Tuhan Allah kita. Tapi Tuhan Allah kita adalah standar kehidupan. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan kita. Dia yang menjadi patokan bagi kita di sepanjang napas hidup kita, sepanjang keperluan hidup kita. Karena itu kita harus terus membangun hubungan doa kita dengan Tuhan, hubungan perenungan kita akan firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berarti kita sedang membangun hubungan, membangun relasi dengannya. Dalam refleksi hati nurani kita, dalam refleksi kehidupan kita, kita terus menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama, hidup ini hanya satu kali. Ketika kita merusak sebuah tatanan hubungan, maka kita akan mati di dalam hubungan yang rusak. Karena itu, panca indera kita, kehidupan kita, haruslah didasarkan kepada upaya untuk membangun yang terbaik.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, biarlah refleksi kali ini membuat kita belajar banyak hal, dan kita membangun, mempertahankan, memperjuangkan apa yang sudah kita bangun, dan kita boleh menjadi yang terbaik. Satu yang pasti, bahwa sebagai manusia kita terus bertumbuh, kita terus berkembang untuk membangun. Jangan pernah merusak sesuatu yang sudah baik, karena akan sulit untuk memperbaikinya. Jangan pernah menyakiti. Cepatlah bersihkan kotoran-kotoran, hal-hal yang tidak baik itu. Bersihkan dan berusahalah untuk membangun sesuatu yang baik di sepanjang panggilan kehidupan kita. Kiranya sharing ini memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan uluran tangan saudara-saudara untuk subscribe, like, dan juga bisa komen, bunyikan lonceng untuk berbagi bersama dengan saya di channel saya ini. Bisa beri dalam masukan untuk menguatkan channel saya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.